Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 2. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Dua, siswa mampu menemukan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. Tiga, siswa mampu membuat bagan penyebab berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. 4. Siswa mampu menyebutkan karya tari daerah menggunakan properti. 5. Siswa mampu menyajikan gambar karya tari daerah menggunakan properti. Nah anak-anak, sebelum memasuki ke pembelajaran hari ini, kita nyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama yuk. Kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, perhatikan ya. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal Kakek Husin. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Saat udara dingin, Kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu, Kakek Husin akan dapat bernapas lagi dengan lega. Terlihat ya seperti gambar. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Perhatikan gambar ya anak-anak. Bronkus yang normal, seperti ini gambarnya, terlihat ada rongga yang besar. Nah, ketika bronkusnya sakit, rongga tersebut terdapat penyempitan. Makanya, saluran udara yang masuk tersumbat karena menyempitnya bronkus. Gejala awal penyakit asma. Pertama, ada batuk, terutama pada malam atau dini hari. 2. Sesak napas. 3. Napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan napasnya. 4. Rasa berat di dada. 5. Dahak sulit keluar. Gejala berat penyakit asma. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Nah, ini berikut ini adalah gejala yang dialami penyakit asma. Pertama, ada serangan batuk hebat. 2. Ada sesak napas yang hebat. 3. Ada napas yang tersengal-sengal. 4. Ada sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. 5. Sulit tidur atau posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk. Dan 6. Kesadaran menurun.
Pengobatan penyakit asma. Asma sulit disembuhkan, tetapi dapat dikontrol agar gejalanya berkurang. Ketika asma menyerang, penderita dapat meminum atau menghirup obat yang membantu melonggarkan saluran pernapasan dan mengurangi produksi dahak sehingga napas menjadi lancar. Apa penyebab penyakit asma? Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan disebabkan oleh alergi. Alergi dapat disebabkan oleh udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Apa yang terjadi pada organ pernapasan penderita penyakit asma? Pada organ pernapasan penderita penyakit asma terjadi penyumbatan saluran pernapasan. Apa gejala awal penyakit asma? Gejala awal penyakit asma meliputi batuk, terutama pada malam hari atau dini hari, sesak napas, napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan napasnya, rasa berat di dada, dan dahak sulit keluar. Bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat? Kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat meliputi serangan batuk hebat, sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, lalu sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk, dan kesadaran menurun. Mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan? Pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapat perawatan karena sangat berbahaya dan bisa mengancam jiwa penderita asma. Bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Posisi tidur terbaik pasien asma yang mengalami gejala berat adalah dalam posisi duduk. Organ pernapasan manusia dapat terserang penyakit. Terdapat beberapa penyebab penyakit yang berasal dari dalam tubuh maupun luar. Kamu telah mengetahui salah satu penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan, yaitu penyakit asma. Sekarang, carilah informasi mengenai penyakit lain yang berhubungan dengan organ pernapasan, misalnya influenza, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Carilah informasi mengenai penyebab, gejala, dan pengobatannya. Tuliskan informasi yang kamu peroleh dalam bentuk bagan atau peta pikiran. Seperti contoh. Contoh bagannya seperti ini ya. Ada penyakit tonsilitis, ada penyakit pneumonia, ada penyakit influenza, ada penyakit bronkitis. Nah, dituliskan penyebabnya, gejalanya, dan cara mengobatinya. Nah, tadi kan kakek Husen mengidap penyakit asma. Ternyata kakek Husen mempunyai cucu laki-laki seumuran Edo bernama Dani. Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu adalah properti tari. Ternyata kakek Husen dahulu seorang penari. Nah, berikut ini adalah gambar tarian Nusantara. Hampir semua tarian Nusantara menggunakan properti. Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari. Jenis properti tari. Nah, ada jenis senjata dan jenis lainnya. Jenis senjata contohnya apa saja sih? Nah, jenis senjata ada pedang, keris, tombak, rencong, busur, anak panah, dan lain sebagainya. Jenis lainnya apa saja sih? Nah, contohnya ada topeng, piring,
selendang, payung, lilin, tongkat, dan lain sebagainya. Fungsi properti tari, apa saja sih fungsinya? Pertama ada fungsinya yaitu penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian agar mudah dipahami penonton. Lalu fungsinya sebagai perlengkapan busana tari. Lalu fungsi properti tari yaitu untuk menghidupkan karakter tokoh yang dibawakan dan menambah keindahan dalam tarian. Banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada gambar sedang menarikan tari klono topeng. Properti yang digunakan adalah topeng. Perhatikan beberapa gambar berikut yang menunjukkan gerak tari menggunakan properti. Ada tari piring. Nama properti yang digunakan pada tari piring adalah piring. Ada tari rangguk ayak. Nama properti yang digunakan pada tari rangguk ayak adalah rebana. Nah, kalian bisa mencari gambar tarian dari internet, majalah, ataupun koran. Kemudian kalian bisa mengetahui apa nama properti yang digunakan pada tarian yang kalian temukan. Sekian pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.